Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan perhitungan jemaat, dimohon untuk merename Zoom Bapak, Ibu, atau Saudara dengan menyebutkan jumlah yang ikut dalam beribadah. Contoh, Daniel dalam kurung 2 atau Andi dalam kurung 5. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom, haleluya, shalom saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan September. Kata orang bulan September adalah bulan yang ceria, September ceria ya. Dan puji Tuhan, hari ini tepatnya tanggal 4 September 2021, Gereja Induk kita GBI Gatot Subroto merayakan ulang tahun yang ke-33. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita berdoa terus supaya gereja kita makin dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bawa ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, malam hari ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau berikan waktu kami Tuhan yang terbaik. Berikan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembahmu Tuhan. Dan kami mau berdirikan hati kami untuk mendengarkan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beracara Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Kami minta hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami bawa ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Ya. Kita akan membacakan DNA gereja kita. Mari sama-sama kita perkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Amin. Ya, Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Ya, malam hari ini saya tidak tahu keadaan saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yuk, kita malam hari ini, kita masuk pertama kali, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, yang mau bergembira, bersorak, sama-sama katakan amin. Yes. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yang mau
lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saudara, lagu ini berkata, sekarang bersuka. Jadi kita harus bersuka sekarang. Bukan habis ibadah ini, bukan besok, bukan minggu depannya, tapi sekarang kita harus bersuka. Amin. Boleh saya kembali melihat tangan-tangan yang bersuka dalam Tuhan? Yes, lebih lagi katakan lagu ini dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan sama-sama tepuk tangan katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Amin. Kita mau selalu bersuka di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, ada sedikit pengumuman singkat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, sehabis ibadah Zoom ini, saudara jangan leave dari Zoom. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa untuk saudara. Amin ya. Oke, kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Kami persilakan Pak Markus. Saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat Allah. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saat ini kita menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau Raja di atas segalanya Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Hira bala 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 sikira bala 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 bala. Hira bala sikira bala 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 bala. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu ya Aba. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami ya Allah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
dengan kami ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, gak apa-apa Tuhan jika saat ini Tuhan kami ada dalam lembah kekelaman. Gak apa-apa Tuhan jika saat ini Tuhan kami ada di titik terendah dalam hidup kami, dalam titik nol dalam hidup kami. Gak apa-apa Tuhan. Tuhan gak apa-apa jika doa-doa kami saat ini belum Engkau jawab Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Karena komitmen kami sejak awal kami ikut Engkau Tuhan. Hidup kami punya Engkau Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu ya Aba. Asal Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Asal Engkau ada di samping kami Tuhan, itu lebih dari cukup Tuhan. Itu lebih dari cukup Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami. Seluruh hidup kami Tuhan, bukan setengah-setengah Tuhan, tapi seluruh hidup kami serahkan Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku, amin Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu,
hidup kami berikan tubuh kami berikan jiwa kami Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kami mengundang hambanya Parisa Solihin, kami persilakan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, malam yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan sukacita karena gereja kami menginjak tahun yang ke-33. Kami lewati 33 tahun dahsyat. Kami lewati 33 tahun hebat. Di lembah kekelaman Kau sertai kami. Di lembah sukacita Kau tetap sertai kami. Agar kami tidak berbelok kepada berkat, kami tidak berbelok kepada mukjizat, tapi fokus kami tetap Tuhan. Yesus yang menjadikan segala sesuatunya baik. Terima kasih untuk House of Grace, terima kasih untuk Pak Audi, Ibu Mona, anak mantu cucu. Terima kasih untuk keluarga besar daripada House of Grace. Tuhan sertai kami luar biasa. Ebenezer, sampai saat ini, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan biarlah malam hari ini Kau bukakan kembali firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita, firman-Mu lah cahaya di tengah kegelapan ini, cahaya di tengah-tengah pandemi ini, cahaya di tengah-tengah baptisan api yang sedang kami dan dunia alami. Tapi kami punya firman yang adalah cahaya yang menerangi setiap langkah kami yang gelap ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan roh yang tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak boleh dibatasi oleh waktu, dan semua kami masing-masing di rumah dan dimanapun kami berada. Ada realita kebenaran, realita pengurapan, realita kesembuhan, realita kuasa Allah dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap untuk menerima Engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saya harap suara saya terdengar dengan baik. Senang sekali House of Grace, senang sekali, ya benar, Pak Audi sedang diklat Guru.com, termasuk yang mengundang saya. Pak Yunardi juga sedang mengikuti diklat Guru.com. Tapi saya lihat ada Ibu Mona. Ibu Mona, kumaha damang, sadayana sae, kumaha incu, tos tiasa lompat, atau tiasa kumaha. Pangestu. Pokoknya Ibu Mona kalau ketemu jadi mendadak Sunda. Jadi senang sekali malam hari ini bisa kembali berfellowship dengan semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya berdoa sebagaimana Gaius didoakan oleh Yohanes dalam 3 Yohanes agar semua kita baik-baik saja, semua kita sehat-sehat saja, jiwa kita baik-baik saja. Karena kasih Tuhan tidak bisa diukur dengan keberadaan kita. Kasih Tuhan tidak bisa dinilai dengan keberadaan dunia ini. Kasih Tuhan tidak bisa kita lihat apakah ada baptisan api atau tidak ada baptisan api. Kasih Tuhan di atas semua itu. Nah, jadi saya di sini bersama dengan 82 jemaat, 82 devices yang tentunya ada suami istri yang mengikuti ibadah ini, juga ada ibu dan anak. Dan sekiranya kalau Anda tidak keberatan, Anda bisa ketik. Sekarang saya tunggu dari 80-an handphone, dan tolong diketik, kasih Tuhan tidak bisa dinilai dari keberadaan kita. Yuk sama-sama ambil live chatnya, yuk sama-sama diketik bahwa keberadaan kita bukan parameter kasih Tuhan. Keuangan kita bukan parameter kasih Tuhan.
Kesehatan kita bukan parameter kasih Tuhan. Keadaan Indonesia 76 tahun dengan semua keadaan bukan parameter kasih Tuhan. Bahkan dunia ini yang beberapa orang berkata ini bukan lagi pandemi tapi endemi, kasih Tuhan tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai, tidak bisa naonnya dinilai, diukur, dilihat dari keberadaan dunia ini. Saya tahu persis 1,5 tahun ini kita banyak kehilangan satu kata, yaitu adalah kehilangan. Jadi yuk sama-sama, saya baru melihat 30 chat, 30 devices yang mengetik, masih ada 50, saya tetap tunggu bahwa kasih Bapa lebih daripada keberadaan dunia ini. Kasih Tuhan lebih besar dibandingkan dengan keberadaan hati saya, keuangan saya, kesehatan saya, toko saya, penjualan saya. Saudaraku, kasih Tuhan tidak bisa diukur dengan semuanya itu. Dan biarlah inilah house of grace, inilah rumah anugerah kasih karunia. Kita deklarasikan bahwa kasih karunia Tuhan melebihi keadaan kita malam hari ini. Yuk sama-sama kita akan langsung buka Lukas pasal yang ke-15. Yuk sama-sama. Kita buka Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. 32. Cukup panjang tapi benang merahnya jelas. Benang merahnya jelas. Kenapa saya katakan jelas? Karena perikop pertama dari LAI yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudaraku, ada seorang yang memiliki 100 domba, satu hilang. Dan itulah Lukas pasal yang ke-15. Nah, perhatikan perikop yang kedua yaitu adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dirham adalah mata uang emas, di mana pada zaman Yesus 2 dirham itu adalah tiket masuk dalam bait suci. 2 dirham itu adalah tiket masuk bait suci. 2 dirham, sesuatu yang sangat berharga, dan ada seorang wanita yang kehilangan dirham. Perikop yang kedua. Tetapi kita akan lihat perikop yang ketiga, yaitu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Rasanya 15 bulan ini saya tidak akan gambarkan, tapi saya tahu persis realita kehidupan. Ada banyak hal yang hilang. Mungkin saat ini Anda sedang kehilangan saturasi. Mungkin saat ini Anda sedang kehilangan penciuman. Mungkin saat ini karena isolasi mandiri saya tahu persis sedang kehilangan yang namanya adalah rasa. Tetapi Lukas 1 sampai Lukas 15 1 sampai 32 yaitu bagaimana kita menemukan kembali yang hilang. Nah, prinsip-prinsip ini yang kita akan pelajari malam hari ini. Yang siap, Anda bisa tombol reaction, dan Anda yang siap, tolong dikasih jempolnya agar saya melihat semua devices siap dengan pelajaran malam hari ini. Saya lihat reaction Anda, saya melihat jempol-jempol Anda. Desi, thank you. Ibu Herdi, nuhun. David, nuhun. Frita, nuhun. Sahadai. Pak Stefanus, nuhun. David, nuhun. Jenny, nuhun. Dan semuanya nuhun. Ternyata semuanya merespons untuk kita bersiap. Kang Iwan, nuhun. Kang Stefanus, nuhun. Yuk sama-sama kita akan lihat Lukas 15 yang ke-17. Lukas 15 ayat yang ke-17, tetapi rasanya screen akan memperlihatkan kepada kita posisi anak bungsu itu. Anak bungsu itu telah menghabiskan warisan yang seharusnya bukan haknya. Kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Karena ayahnya masih hidup. Tapi pada sebuah posisi, dia harus bekerja setelah dia menghabiskan, setelah dia hamburkan warisannya. Dia bekerja pada seseorang, dan seseorang itu yang adalah majikannya berkata menjaga ladang babi. Dan ketika di ladang babi,
Perhatikan, dia harus makan ampas babi. Nah, yang saya ingin bahas yaitu ayat yang ke-17. Ini dahsyat. Ini dahsyat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Jadi dia sedang berkata-kata. Kita hari ini atau hari-hari ini sedang memasuki Senin depan rasanya tahun payback, yaitu tahun 5782. Saudara, kata 82, 80 itu adalah pay. Itu adalah perkataan, katanya. Pak Niko mengatakan yang namanya perkataan itu bisa dua, yaitu adalah verbal dan yang kedua itu adalah typing. Yang pertama adalah interpersonal, yaitu adalah seperti saya berkata-kata kepada Anda hari ini, interpersonal, tetapi juga yang kedua adalah typing. Tetapi yang saya akan bahas bukan dua-duanya, karena itu bukan yang terjadi kepada anak bungsu. Perhatikan, lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saya tidak akan berkata soal nomor satu, interpersonal. Saya tidak akan mengatakan yang nomor dua, yaitu adalah diketik. Tetapi yang saya ingin katakan yang ketiga justru yang tidak pernah bahas dan jarang dibahas, yaitu adalah intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Menurut saya intrapersonal adalah payback. Kenapa? Pay adalah perkataan, bait adalah rumah. Dan tahukah Anda bahwa tubuh Anda adalah rumah Tuhan? Tolong katakan amin. Sampai di sini dulu. Sampai di sini. Kita harus sepakati dulu bahwa tubuh ini adalah bait. Tolong katakan ya. Bait itu bukan sekedar Yerusalem. Bait itu bukan sekedar gereja yang ada di Gading Serpong. Bait adalah hidup kita. Karena hidup kita adalah bait, yaitu adalah rumah. Dan semua kita tahu Tuhan kita bukan ada di sana, Tuhan kita ada di sini. Nah, ini adalah intrapersonal. Perhatikan, ini jarang dibahas. Ini adalah intrapersonal. Ini bukan interpersonal. Si bungsu berbicara dengan majikan. Itu interpersonal. Si bungsu ketik, rasanya pada zaman itu belum ada WA, belum ada MSN, belum ada DM. Yang saya yakin, sebentar, internet saya nggak stabil. Internet saya sudah stabil? Internet saya sudah stabil? Oke, semuanya? Itu kurang cicing white. Oke, saya lanjutkan. Internet saya sudah oke. Perhatikan. Ini bukan typing, ini bukan interpersonal, tetapi inilah intrapersonal. Saudaraku, yakinlah. Si bungsu bukan ngomong sama majikan, si bungsu bukan sedang ketik. Sepakat nggak dengan saya? Si bungsu bukan ngomong sama babi. Si bungsu bukan ngomong sama majikan pemilik kandang babi. Dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ini adalah intrapersonal. Sesuatu yang menarik. Saya ingin tunjukkan kepada Anda. Matius 9 ayat yang ke-21. Minta tolong multimedia dengan cepat. Matius 9 ayat yang ke-21. Kita nanti akan kembali lagi ke Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Pelan-pelan. Kita hari ini belajar. Matius 9 ayat yang ke-21, ketika itu Yesus sedang on the way menuju rumah Yairus. On the way menuju rumah Yairus. Tapi di tengah perjalanan ada begitu banyak orang yang sedang bergerombol dan salah seorang yang bergerombol namanya Veronica. Tradisi mengatakan namanya lah Veronica.
seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-21. Yuk, ini adalah payback banget. Ini payback banget. Semua yang di rumah baca 2, 3, ya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, dia tidak sedang berkata kepada kain, dia tidak sedang berkata kepada jubah, dia tidak sedang berkata kepada Yesus. Tidak, dia sedang intrapersonal. Yang mengikuti sampai di sini katakan, oke. Saya di sini oke. Dia tidak sedang berkata kepada babi, dia tidak sedang berkata kepada jubah, dia tidak sedang berkata kepada kain, dia tidak sedang berjumpa dengan siapapun. Dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Itulah intrapersonal. Saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak, sekarang saya pakai masker. Saya nggak banyak berkata sama banyak orang. Karena pakai masker. It's good. Berarti kita sedang sabatikal berbicara. Tapi maafkan saya. Anda akan sulit untuk tidak berbicara dengan diri kita sendiri. Karena yang paling sering berdiskusi dengan diri kita sendiri. Seperti anak bungsu itu. Yang paling sering berkomunikasi dengan diri kita adalah diri sendiri. Seperti perempuan 12 tahun pendarahan itu. Yang paling sering bercakap-cakap dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti Daud, dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Percayalah, dia nggak ngomong sama siapa-siapa, dia ngomong sama dirinya sendiri. Dia kuatkan dirinya sendiri dengan berkata-kata, ya, jiwaku kuat kembali. Saudaraku, saya nggak tahu keadaan Anda, saya tidak tahu katakan Anda, tapi perkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Katakan amin. Perkatakan janji Tuhan kepada diri kita sendiri. Katakan ya. Katakan saudaraku yang menguatkan iman kita. Menguatkan imun kita. Dan saya tahu seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ketika dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja sembuh dan sembuh. Sesuatu terjadi. Seperti apa yang kita perkatakan. Termasuk kepada diri kita sendiri. Slide pertama. Bisa minta tolong. Slide pertama. Dan bagi saudara yang tertarik untuk ketik, silahkan ketik. Ini adalah self-talk. Inilah self-counseling. Inilah self-revival. Inilah self-healing. Ini bahasa saya. Ini adalah self-healing. Di mana ternyata seseorang berbicara dengan dirinya sendiri 20.000 kali per hari. Pada saat panik bisa 60.000 kali. Saudara, beberapa 10 Juli yang lalu, Sabtu pagi, Keisha putih saya sudah saat teduh, saya sudah saat teduh, dan kita di kamar saya gogoleran, naon gogoleran teh. Ibu Endang terang gogoleran, rasanya Ibu Endang nggak tahu gogoleran. Pak Afriandi tenang, tahu gogoleran? Pak Agus, Pak Stefanus, Pak Iwan, tahu gogoleran? Tidur. Ini bukan teka-teki, tenang saja saya akan jawab. Pinter pisan, itu orang mana tuh? Terang gogoleran, ya pasti orang Sunda. Ini bahasa udik banget, gogoleran. Jadi tidur-tiduran. Keisha tuh lagi tidur-tiduran. Tapi ya betul leha-leha, pinter pisan. Jadi lagi leha-leha di sebelahku. Tiba-tiba 10 Juli sedang puncaknya PPKM. Keisha batuk. Keisha pilek. Saudaraku, yang biasanya dalam keadaan normal kita berkata kepada diri kita sekali 20.000 kali ketika ada orang di sebelah kita pilek. Saudara, ada seorang di sebelah kita batuk. Saya langsung bilang sama Keisha, kamu pilek kenapa? Keisha, kamu batuk kenapa? Cuman pilek kok. Ya benar siangnya atau subat. Ya benarnya malamnya.
Saya bawa Keisha ke dokter. Ya betul, paginya Keisha positif COVID-19. 10 Juli. Setelah aku tiba-tiba dalam keadaan panik. Apa yang terjadi? Saya berkata kepada diri saya sendiri, itu berkali lipat ganda. Atau kumaha ieu teh? Itu lek isolasi mandiri di mana? Lek asup ke rumah sakit di mana? Saya harus gimana? Saudaraku, itu kita bicara dengan diri kita sendiri, langsung lompat berkali lipat. Yang jadi masalah hanya 5% yang kita sadari, 95% kita tidak sadari. Nah ini dia. Karena kita manusia. Saudaraku, seringkali kita manusia ini cuma hitam putih. Mana yang hitam, mana yang putih. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang haram, mana yang haram, jadi halal. So kita selalu konsep kita halal haram boleh tidak benar salah. Ternyata dari 20.000 kali apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri, 20% penelitian mengatakan yang konstruktif, yang membangun. Sedangkan 80% itu destruktif, itu melemahkan, itu menghancurkan. Ini doa saya. Ini dosa saya. Saudaraku, pemulihan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Yuk dicatat. Sekarang 82 devices. Yuk dicatat. Yuk dicatat. Ketik pemulihan ternyata dari dalam diri kita sendiri. Ayo Pak Freddy dicatat. Ayo Kang Andri Kang. Ada Andri Kang. Harusnya Kang Andri atau namanya kenapa Andri Kang? Kalau orang Sunda namanya Kang Andri gitu. Oke, Pak Yafet. Sok atuh. Pemulihan ternyata dari dalam diri kita sendiri. Karena Tuhan kita bukan di sana, di sini. Saya tahu Tuhan kita bersemayam di atas pujian. Saya tahu Tuhan kita di tahta. Tapi ketahuilah, Tuhan kita ada di dalam diri kita. Ini adalah bait. Ini adalah bait. Ini adalah rumah. Ini adalah bait Allah. Kita sedang masuk tahun 5782. Wow. Saudaraku, ketika banyak orang bertanya, mana Keisha? Kok nggak kelihatan? Saya berkata kepada diri dalam diri saya, Keisha sedang pilek. Walaupun dia isolasi mandiri, walaupun dia kehilangan saturasi, walaupun dia kehilangan penciuman, walaupun dia kehilangan rasa bau, tapi saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Keisha baik-baik saja. Keisha pasti sembuh. Keisha pasti dipulihkan. Saudaraku, penting sekali apa yang kita katakan kepada diri kita. Jangan katakan yang menghancurkan. Mungkin teman-teman muda berkata, aku gak bisa ngapa-ngapain, udah bete banget nih. Netflix sudah habis semua. Udah gak tahu lagi nih season yang mana yang mau ditonton nih. Saudaraku, jangan sia-siakan hari-hari Anda ketika kita sedang sabbatical di hari yang terakhir. Yuk sama-sama kita tetap membangun diri kita yang baik, yang suci. Kenapa? Slide yang kedua. Slide ke yang kedua. Thank you Kang Tovan, Iskandar. Mohon bisa responsnya. Perhatikan, ketika Anda berbicara dengan diri Anda sendiri, ketika Anda sedang self-talk, Anda self-healing, self-recovery, self-breakthrough, self-revival. Saudaraku, apa yang Anda katakan kepada diri Anda itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Dan itu yang akan menjadi mindset. Sekarang, kalau 80% yang dikatakan selalu negatif, pasti mindsetnya negatif. Tindakannya negatif, kebiasaannya negatif, imannya negatif. Saya berdoa. Apa yang Anda katakan kepada diri Anda, intrapersonal, firman Tuhan, yang ditampung adalah pikiran bawah sadar Anda dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan mindset kita firman Tuhan, maka tindakan kita pasti benar. Kebiasaan kita pasti memuliakan nama Tuhan. Memikirkan perkara-perkara di atas dan bukan perkara-perkara di bumi. Dan imun, amin. Semua kita diberkati Tuhan. Sampai di sini semuanya oke? Ini baru bagian pertama. Semuanya oke? Yang oke boleh minum dulu. Jangan makan dulu. Nanti setelah ini kita baru makan. Setelah ini kita baru makan.
Oke, kita minum dulu. Saya terlalu bersemangat malam hari ini. Saya terlalu bersemangat sekali. Kangen ketemu Kang Audi, ternyata Kang Audi lagi ngajar. Nggak apa-apa. Saya masih lihat teman-teman yang lain eh, bisa on cam supaya saya lihat Anda. Sebagaimana saya lihat Anda. Ya, Anda lihat saya tidak lihat Anda. Itu kurang fair. Jadi ada baiknya Anda juga on cam. Oke, lanjut. Saya masih punya waktu? Ya, saya masih punya waktu beberapa menit. Yuk, sama-sama. Kita langsung lanjutkan lagi. Lukas pasal yang ke-15. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya buktikan dari slide yang kedua tadi. Setelah dia berkata kepada dirinya, katanya, itu masuk dalam pikiran bawah sadar, itu menjadi mindset dan menjadi action. Lukas 15 ayat yang ke-18. Aku akan bangkit. Dan dia benar bangkit. Dahsyat. Karena ayat yang dengan jelas berkata, ayat yang ke-20, ya sama-sama maka bangkitlah ia. Dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya suka ayat ini. Perhatikan, ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan, yang lari bukan anaknya, yang lari ayahnya. Yuk sama-sama diketik. Sama-sama yang diketik. Yuk sama-sama diketik. Ini imani. Sekarang, yang lari bukan anaknya, tapi yang lari bapaknya. Bapaknya berlari dengan anugerah. Bapaknya berlari dengan grace. Bapaknya berlari dengan kesembuhan. Bapaknya berlari dengan kemenangan. Bapaknya berlari dengan mukjizat. Yuk sama-sama diketik. Yang lari bukan anaknya. Itu penting. Kita berpikir dengan agama kita, dengan cara kita, dengan konsep kita, dengan strategi kita yang berlari. Oh tidak. Bapa yang berlari menghampiri setiap rumah, menghampiri setiap jiwa, menghampiri setiap jemaat House of Grace. Yang lari bukan anaknya, yang lari bapaknya ketika mendapati anaknya berbalik kepada Bapa. Karena yang Tuhan sangat suka adalah pertobatan sejati. Karena saya tidak bukan si bungsu bolak-balik ke kandang babi. Saya tidak temukan si bungsu bolak-balik ke kandang babi. Saudaraku, yang lari bukan anaknya, yang lari adalah bapaknya. Maaf, saudaraku, perhatikan slide berikut ini. Bagus lihat berikut ini. Saudara boleh foto, Anda boleh posting di Instagram story Anda. Slide yang ketiga. Dan saudaraku, ketika Anda posting karena Anda diberkati oleh pemaparan malam hari ini, bahwa kasih Bapa melebihi sudut pandang dalam pikiran dan perasaan manusia. Saudaraku, perhatikan. Anda boleh foto. Kasih Tuhan melebihi sudut pandang dalam perasaan dan pikiran manusia. Kenapa ini jadi penting? Saudara, karena perasaan dan pikiran manusia itu cuma hitam putih. Naon deh hitam putih teh. Saudaraku, hitam putih itu seperti ini. Ada acara beberapa waktu yang lalu di stasiun TV nasional 2019 di take down karena persoalan rating. Produser pernah berkata acara hitam putih yang tahun tayang di TV tersebut. Tujuannya adalah agar Indonesia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maaf, yang benar dan salah itu adalah pola pikir perjanjian lama. Perjanjian lama selalu hitam dan putih. Karena memang perjanjian lama agar manusia tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu perjanjian lama. Tapi kasih Tuhan melebihi hitam putih. Melebihi perspektif manusia.
persepsi manusia, melebihi yang namanya sudut pandang, perasaan, dan pikiran manusia. Buktinya bukan anaknya yang berlari, tapi Bapa yang berlari dalam hidup kita. Dahsyat. Itulah grace. Itulah kasih karunia. Katakan amin. Katakan amin. Nah, sekarang yuk sama-sama. 84 devices. Tolong semuanya ketik. Mulai malam hari ini, aku punya sudut pandang perjanjian baru. Keren banget. Jangan selalu dilihat hitam putih, salah benar, dan akhirnya menghakimi. Menghakimi. Yuk sama-sama catat. Sama-sama catat. Teman-teman semua catat. Mulai malam hari ini, aku punya sudut pandang perjanjian baru. Itu dahsyat. Ternyata bukan kita yang lari, tapi Bapa yang berlari. Kalau sudut pandang perjanjian lama, benar salah, tuluk itu temenang tuh, berburu gitu, lah. Atau susah tuh hidup teh, pelayanan juga susah tuh. Kita tuh sepertinya terkendala dengan Tuhan. Kenapa? Layak nggak sih saya? Saya ini berdosa nggak sih saya? Ketika pertobatan sejati, kata kuncinya pertobatan, kita berbalik, maka Tuhan akan sediakan berkat perjanjian baru dalam kehidupan kita. Oke. Slide yang berikutnya bisa diperlihatkan. Slide berikutnya. Kasih Bapa bukan hitam putih. Wah, saudaraku maaf. Kalau kasih Tuhan hitam putih, kelar hidup kita. Selesai hidup kita. Kita semua hitam lah. Nggak ada yang putih dalam hidup kita. Semua hitam. Kalaupun kita putih karena Tuhan yang membenarkan kita. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan yang melayakkan kita. Saudaraku, kasih Bapa bukan hitam putih. Tapi menerima apa adanya keberadaan hitam putih manusia. Sampai di sini oke? Boleh satu ayat lagi? Hiji deui. Tenan naon hiji deui? Pas Stefanus Timite? Boleh satu lagi? Oke, sok cenah gitu. Oke, kita akan lihat satu ayat saja. Saya sudah di waktu yang habis di 30 menit. Yuk sama-sama kita lihat Lukas 15 ayat yang terakhir. Saya harus closing di sini. Yaitu adalah ayat yang ke-22. Yuk sama-sama kita baca. Ayat yang ke-22 indah. Ayat yang ke-22. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Wow. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun. Sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ada pesta. Ada pesta. Ada pesta. Wow. Slide yang terakhir. Beneran yang slide yang terakhir. Tenang. Saudara menikmati malam minggunya? Yang menikmati malam minggunya, tolong di chat. Yang menikmati malam minggunya, tolong di chat yang menikmati malam minggunya. Saya kunaon. Yang menikmati, saya menikmati malam minggu ini. Oke, good. Saya menikmati malam minggu ini. Bukan sekedar malam minggu ceria, ini malam minggu yang diurapi. Ini malam minggu yang diberkati. Ini malam minggu yang penuh dengan sukacita. Jubah yang terbaik, yaitu adalah jubah pengampunan Yesus. Saya senang dengan Pak Niko. Tadi di awal berkata, ini tahun penting 33. Ketika itu, Yesus mati, disalibkan, dan mengampuni dosa kita. Saudaraku, inilah tahun pengampunan.
Ini adalah tahun anugerah. Diberikannya cincin, kuasa, dan otoritas. Dan yang ketiga, sepatu untuk panggilan melayani. Karena ketahuilah, saya akan tutup di sini. Saya akan tutup di sini. Ketahuilah bahwa jawaban seluruh kehidupan kita bukan pada saat penciptaan, tapi saat penebusan Yesus. Wow. Oke, diketik lagi. Terakhir, ini beneran terakhir. Ini beneran terkait terakhir. Tolong diketik semua jawaban kebutuhan saya. Bukan pada saat penciptaan, tapi pada saat penebusan Yesus. Itu keren. Karena pada saat penciptaan, dosa merusak sebagian. Tapi pada saat penebusan, semua yang rusak Tuhan kembalikan. Yang hilang, Yesus kembalikan. Yang tercuri, Yesus kembalikan. Ayo, belum semua. Saya tunggu 80 devices yang ada. Mungkin ada di antara ini pendeta bawelnya luar biasa, suruh ngetik terus dari tadi. Tapi ketahuilah sesuatu terjadi ketika Anda mengetik. Karena itu langkah iman kita malam hari ini. Semua jawaban kebutuhan kita, kebutuhan keuangan kita, kebutuhan kesehatan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan pemulihan kita, semua ada pada penebusan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Nuhun. Bye-bye. Thank you, Pak Risma. Saya sudah kelewat waktu. Nuhun. Nuhun, Ibu Mona. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Risa Solihin untuk firman yang sungguh memberkati kami malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Amin. Ya, berikutnya kita akan memberikan yang terbaik malam hari ini. Kami persilakan Pak David. Ya, shalom jemaat semuanya yang menikmati malam minggu hari ini. Ini saatnya buat kita semua untuk kembali memberikan
persembahan kita untuk kembali kita mengembalikan apa yang Tuhan melalui buah persepuluhan kita dan juga persembahan khusus kita. Namun sebelum kita memberi, mari kita sama-sama menundukkan hati dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, Engkau tetap memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat waktu kami pada malam hari ini. Sebentar kami akan mengembalikan persembahan kami ya Tuhan, akan mengembalikan persepuluhan kami dan juga persembahan khusus kami. Biar Engkau memberikan sukacita damai sejahtera di dalam hati kami. Dan biarlah setiap orang ya Tuhan yang memberi Engkau berkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama-Mu kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan dapat men-scan melalui barcode yang tertera pada pengumuman setelah slide berikut ini. Shalom adik-adik, jangan lupa besok Minggu ikut ibadah anak tanggal 5 September 2021 jam 10 pagi via Zoom bersama Kak Fuji. Kami mengundang anak muda untuk ikut ibadah bersama besok hari Minggu tanggal 5 September 2021 jam 2 siang via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Yonatan Winardi. Jagoan cilik, ayo join dalam Kul Gabungan Junior Church besok, hari Minggu tanggal 5 September 2021, jam 4:30 sore via Zoom. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa, dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan, tanggal 11 September 2021, jam 7 malam, akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi, disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita terus on fire dan ajak jiwa-jiwa untuk ketemu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kami persilakan Pak Stefanus. Mari kita naikkan doa syafaat. Rabaya rabaya ralabaya rabatakana masikana ralabatakana masikana. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah doa malam hari ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anugerah keselamatan. Kami mengucap syukur untuk hadirat dan lawatan-Mu malam hari ini ya Bapa. Oleh karena itu kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan. Seperti firman-Mu, padahal Engkau yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kami tahu di mana Engkau bertahta ya Tuhan. Di sana ada belas kasihan, di mana Engkau bertahta ya Tuhan. Di sana ada terobosan Tuhan, ada revival ya Tuhan. Dan Engkau menjadikan segala sesuatunya baik adanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau kirimkan malam hari ini yang menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk memberkati hamba-Nya Pendeta Risa Zolihin. Orabaya syakana rapatahkana masyakara batahkana masyikarama. Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami ucapkan berkat untuk hamba-Mu ya Tuhan. Itu berkat damai sejahtera ya Tuhan, berkat sukacita, berkat hikmat dan kewahyuan ya Tuhan. Oh, berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Bapa, Engkau yang urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terutama Engkau urapi menjadi messengers of the third Pentecost ya Tuhan. Mulai dari Depok, Indonesia Tuhan, hingga bangsa-bangsa ya Bapa. Dan juga Engkau urapi ya Tuhan untuk masuk dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Terutama Tuhan untuk membangkitkan anak-anak muda ya Tuhan, untuk menemukan kembali mereka yang terhilang ya Tuhan, untuk membebat mereka yang terluka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Juga akan berkati Tuhan istrinya sebagai tiang doa Tuhan, sebagai penolong ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan.
bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Juga anak dan cucu semuanya ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau sudah menyertai ya Tuhan, sekarang pun Engkau terus menyertai keluarga ini ya Tuhan. Dan Engkau jadikan keluarga ini ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan. Indonesia dalam hati-Mu, dalam rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Indonesia semakin hari Tuhan Engkau bawa bertransformasi terus Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu sampai kesudahan zaman ya Tuhan. Dan kami berkati Indonesia ya Tuhan, berlepas dari COVID-19 ya Tuhan, lepas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, yang sembuh lebih banyak dari yang terpapar ya Tuhan, yang sembuh lebih banyak dari terpapar ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari-hari ini ya Tuhan semakin turun Tuhan yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pemerintahan bangsa kami, Presiden Jokowi ya Tuhan, Wakil Presiden ya Tuhan, dan juga Tuhan kepala daerah ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan untuk Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Bapa, curahkan roh-Mu ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan. Curahkan api Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, untuk melawat bangsa-bangsa ya Tuhan, untuk melawat Indonesia ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu laki-laki dan anak-Mu perempuan boleh bernubuat ya Tuhan. Orang-orang tua boleh mendapatkan mimpi Tuhan, dan taruna-taruna boleh mendapat penglihatan ya Tuhan, dan 5 generasi Tuhan boleh dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah goncangan yang ada ya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir akan terjadi ya Tuhan. Banyak orang akan berseru-seru kepadamu dan mereka akan diselamatkan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru Tuhan, yang terhilang ditemukan kembali ya Tuhan, yang kurang on fire kembali on fire di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Yang kesulitan secara ekonomi ya Tuhan, Bapa Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga ya Tuhan. Maranatha, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorak-sorai haleluya. Puji Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat, kasih karunia, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus, menyertai kita keluar masuk kita mulai malam hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Bapa terus mengejar hidup kita, berlari, memberkati, memulihkan, menyembuhkan kehidupan kita. Yang percaya, kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.